Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Setiawan bersama teman saya Elisa Amalia Putri, dan saya Maulidatul Hasanah, beserta dosen saya yang menjadi narasumber. Saya dengan Meiti Hana Esther Kalangi. Di sini saya akan berbincang sedikit tentang optimalisasi alur kargo dengan teknologi otomatis di pelabuhan, Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya sedikit, Ibu. Bolehkah dijelaskan secara singkat, Bu, bagaimana alur kargo di pelabuhan saat ini, terkhususnya sebelum sama sesudah penerapan teknologi otomatis, Ibu? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaannya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu pelabuhan, ya. Nanti saya udah panjang lebarnya apa sih itu pelabuhan, nggak pernah tahu, ya kan? Tapi saya yakin kalian yang stay-nya di dekat pelabuhan pastinya tahu apa itu pelabuhan secara fisik, ya, gitu. Jadi kalau boleh saya refresh lagi bahwa pelabuhan itu adalah suatu tempat yang berada di tepi laut, di tepi sungai bisa jadi, atau danau, dan ini digunakan untuk sandar dan untuk berlabuhnya kapal. Kemudian di sana juga adalah tempat bongkar muat kargo, kemudian juga tempat naik turunnya penumpang, serta di sana juga adalah tempat untuk mengisi bahan bakar dari kapal, gitu ya. Kemudian selain bahan bakar juga di sana mengisi logistik atau permakanan yang diperlukan oleh sebuah kapal, ya, untuk berlayar. Jadi itu kurang lebih definisi dari pelabuhan. Gitu. Kemudian yang ditanyakan tadi mengenai alur Kargo sebelum sama sesudah. Mengenai alur kargo sebelum ada teknologi dan sesudah ada teknologi. Jadi alur kerja di pelabuhan, ya, operasional tentunya, ya, gitu ya. Baik, kalau dibilang zaman dulu berarti gambaran kita adalah konvensional, yang artinya itu masih menggunakan alat yang belum dibantu dengan teknologi, kan, seperti itu. Kalau dibilang zaman sekarang tentunya sudah masuk di zamannya digital dan otomatisasi, gitu ya. Jadi itu perbedaan utamanya di situ. Nah, kemudian kita masuk kepada tahap-tahap yang menjadi proses suatu kegiatan yang ada di pelabuhan. Seperti yang pertama, ya, kedatangan kapal. Itu yang pertama, kedatangan kapal. Kalau zaman dulu itu kapal itu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan giliran, baik dia sandar ataupun dia keluar ke berlayar, seperti itu, ya. Jadi dia harus menunggu jadwal dulu, dan jadwal itu pun kalau zaman yang masih kuno banget itu kita belum tahu itu kita dapat jadwalnya itu kapan, seperti itu, ya. Jadi menunggu terlalu lama. Sementara kalau untuk zaman sekarang, zaman digital, zaman otomatisasi, seperti contohnya sekarang ini sudah menggunakan yang namanya vessel traffic system, itu, ya, atau sistem etiketing, ya. Mungkin kalian juga sudah pernah mengalami, ya, pergi ke suatu tempat, kita nggak seperti dulu ngantri di pelabuhan, kan. Nah, sekarang kita tinggal klik daftar, langsung keluar barcode etiketnya, ya kan, seperti itu. Nah, itu salah satu kemudahan yang kita dapatkan di zaman sekarang ini yang serba digitalisasi. Jadi semua jadwal kapal tersebut sudah otomatis terjadwalkan secara online, gitu, ya. Kemudian yang kedua mengenai dokumen. Jadi mengenai pemeriksaan dokumen di setiap kedatangan kapal atau pemberangkatan kapal atau menaikkan penumpang atau menurunkan penumpang itu membutuhkan yang namanya dokumen, gitu, ya.
Kan kapal membawa apa? Muatan, membawa kargo ya. Muatan ini atau kargo ini kan termasuk di dalamnya manusia, hewan, bisa jadi tumbuhan atau barang-barang packingan dari ekspedisi kan seperti itu, atau bisa jadi kontainer. Nah, itu membutuhkan pemeriksaan dokumen. Nah, kalau zaman dulu itu dokumen fisik ini seperti manifest, invoice atau packing list, bisa jadi bill of lading. Nah, itu dulunya secara manual diperiksa. Tentunya kalau secara manual kembali lagi memakan waktu, ya kan? Karena makan waktu tentunya proses juga agak lamban, berarti kan untuk berangkat atau untuk datang, karena masih diperiksa dulu satu-satu. Nah, untuk zaman digital sekarang semuanya sudah terintegrasi dengan ada nama satu sistem, yaitu Inapornet. Nah, itu saya pikir udah diterapkan ke semua pelabuhan. Namanya Inapornet. Jadi itu terintegrasi semua dokumen yang akan dipakai guna untuk keberangkatan atau kedatangan sebuah kapal. Itu namanya Inapornet. Nah, ini saya mulai masuk ke nama-nama sistem teknologi ya, mulai saya singgung ke sana. Ini salah satunya adalah Inapornet. Kalau tadi yang pertama ada apa? Vessel traffic system. Nah, itu vessel traffic system. Nah, ini yang kedua ada yang nama Inapornet, atau juga ada yang namanya e-manifest. Gitu ya. Jadi manifest ini untuk melihat list atau daftar nama-nama yang naik di sebuah kapal, baik itu orang atau kru listnya. Jadi pekerja yang bekerja di atas kapal itu disebutkan di situ. Kemudian muatan apa sih yang dinaikin di atas kapal, muatan apa sih, jenisnya apa, kemudian beratnya berapa, itu semua tercatat. Itu bisa kita lihat di dokumen yang namanya e-manifest, gitu ya. Kemudian yang ketiga, proses bongkar muat. Kalau tadi proses kedatangan kapal, yang kedua dokumentasi, yang ketiga proses bongkar muat. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting, hal bongkar muatan. Kalau dulu manual atau semi manual pun tergantung dari buru dan kren. Nah, kren itu adalah suatu alat untuk mengangkat barang dari pelabuhan ke kapal atau dari kapal ke pelabuhan, namanya kren, gitu ya. Jadi tergantung dari apa tadi, buru dan Kren serta krunya juga. Kren, buru, kru kapal, kren. Karena kalau kren kapal itu digerakkan oleh kru kapal, karena mereka yang memang bertanggung jawab untuk alat tersebut. Gitu ya. Kalau zaman dulu masih ketergantungan kepada SDM dan alat, gitu ya. Kemudian kalau zaman sekarang ini bongkar muat sudah menggunakan kren otomatis. Kalau dulu krennya masih digerakkan manual, secara manual atau semi manual oleh buru atau kru kapal, sekarang secara otomatis. Kalau kalian mungkin pernah ingat, kalian pernah jalan-jalan di pelabuhan Teluk Lamong, JP. Nah, itu krennya itu sudah otomatis dikondisikan dari anjungan dari atas, gitu. Mungkin kalian ingat ya, kalian sudah pernah mengunjungi terminal Teluk Lamong. Jadi kren itu sudah sudah terkontrol di satu tempat, namanya anjungan, gitu ya. Kemudian nanti secara otomatis, makanya itu tadi kan kembali lagi ke dokumennya. Jadi sudah ada by plan, namanya by plan. Di situ sudah tertata semua. Muatan tujuan ini dengan isi dalam kontainer misalnya, ini semua sudah ada listnya di dalam satu dokumen yang namanya by plan. Di situ nanti menjadi acuan ketika kita mengangkut muatan atau kita bongkar muatan dari kapal ke dermaga, gitu ya. Jadi itu ada yang namanya kren otomatis atau
guide vehicle atau disingkat AGV, dan sensor untuk efisiensi tinggi gitu ya. Jadi itu perbedaan kalau kita menggunakan alat bongkar muat sejak di zaman dulu dengan saat ini. Kemudian berikutnya mengenai penyimpanan barang di gudang. Nah, itu pun dulu dan sekarang itu sudah berbeda. Gitu ya. Jadi bukan kita berbicara pelabuhan kan berarti mulai dari barang datang dari pemilik, terus dia ke gudang, kemudian dia ke kapal, dan kemudian dari kapal dia tiba di pelabuhan tujuan, kemudian dia diturunkan dari atas kapal, kemudian dia berada di dermaga, lanjut ke gudang, kemudian lanjut ke pemilik. Nah, seperti itu ya kurang lebihnya. Dan semuanya itu adalah suatu proses. Dan dulunya mungkin prosesnya sangat manual dan memakan waktu. Namun sekarang dengan adanya otomatisasi, dengan ada kecanggihan teknologi, dengan sistem digitalisasi, semuanya dipermudah. Seperti itu juga dalam menyimpan di gudang. Kalau dulu barang disusun manual tanpa sistem pelacakan, kalau sekarang gudang terkomputerisasi. Makanya juga kalian diajarkan bagaimana dalam pelajaran administrasi pelayaran niaga bukan hanya sekedar yang menyimpan suatu barang atau kargo secara manual, tetapi juga mulai kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini, bagaimana cara menggudangkan barang tersebut sehingga mudah dilacak, mudah dicari, kemudian tentunya tidak salah alamat gitu ya. Jangan nanti punya orang lain kita kasihkan ke orang lain, orang yang berbeda orang, maksudnya seperti itu ya. Jadi ada sistem computerized, dan di sana tentunya menggunakan barcode atau RFID, kemudian itu alat tersebut kita bisa melacaknya sewaktu-waktu dengan menggunakan alat itu ya. Kita bisa melacaknya sewaktu-waktu barang apa yang kita perlukan. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya proses pemeriksaan bea cukai. Gitu ya. Proses pemeriksaan bea cukai. Kalau dulu ya waktu lagi ya, kena di waktu ya. Waktunya memakan banyak waktu, antrinya lama. Namun sekarang sudah didukung oleh alat X-ray scanner gitu ya, dan sistem profiling resiko. Nah, itu alat yang digunakan pada saat pemeriksaan di bea cukai. Kemudian sekarang ini juga sudah ada alat untuk melacak barang. Jadi kalau dulu mungkin memang belum ada, atau dulu masih pelacakannya malah barangnya dibuka. Kalau sekarang nggak perlu dibuka, sudah ada X-ray tadi. Kemudian ada juga yang sistem IoT. Nah, IoT pelacakan real time lewat IoT, dan aplikasi tracking lainnya. Gitu ya. Kurang lebih fungsinya sama, tetapi alat itu ada memang ada beberapa jenisnya selain yang saya sebutkan tadi IoT. Gitu ya. Mungkin itu beberapa contoh ya alur kargo alur kargo zaman dahulu dan zaman sekarang, perbedaannya seperti itu. Untuk Ibu, apa saja teknologi otomatis yang sudah diterapkan di pelabuhan? Apa saja? Teknologi otomatis. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan sih teknologi yang sudah diterapkan di pelabuhan. Nanti mungkin yang tadi saya sebutkan Inapornet, X-ray, itu
memang mungkin lebih lebih jelasnya. Baik Bu Meti, saya ingin menanyakan apakah ada kendala teknis yang dihadapi selama proses otomatisasi alur kargo dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, kendala yang dihadapi begini ya, namanya juga alat buatan manusia. Tentunya itu ada sisi keterbatasannya, ada kelemahannya tentunya ya. Nah, salah satunya adalah kerusakan. Ya, pasti alat itu pasti rusak. Suatu saat dia melebihi jam kerjanya, dia mengalami kelelahan, dia haus, gitu ya. Pastinya seperti itu, dia akan mengalami kelelahan. Apalagi kalau maintenance-nya atau perawatannya tidak dilakukan dengan maksimal. Karena suatu alat itu memerlukan maintenance, ada yang daily, ada yang weekly, ada yang monthly, ada juga yang annual, jadi setiap tahun, ada juga yang 3 tahunan, ada juga yang 5 tahunan. Itu jadi perawatannya itu beda-beda tergantung dari kebutuhan alatnya kan, gitu. Tapi yang pasti ada yang namanya maintenance harian, mingguan, bulanan, tahunan ada, dan semuanya ada checklist, harus dicek. Oh, ini udah di maintenance tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dan next maintenance-nya kapan? Sudah ada jadwalnya. Sudah ada jadwalnya, dan memang harus dijadwalkan. Berita balik lagi, barang buatan manusia pasti ada masanya, ada kadaluarsanya, ada expirednya. Itu sih salah satu kendala dari setiap alat, secanggih apapun pasti ada titik lemahnya. Seperti itu. Sejak kapan pelabuhan mulai mengadopsi teknologi otomatis di Tanjung Perak? Baik, sejak kapan pelabuhan mengadopsi teknologi canggih seperti itu ya. Jadi kalau mau bilang sejak kapan itu saya tidak bisa memberikan tanggal yang spesifik kapan itu mulainya, tetapi mungkin saya hanya bisa menggambarkan lewat evolusi teknologi yang terjadi. Seperti yang awal tadi saya sudah jelaskan, zaman dulu dan perbedaannya dengan zaman sekarang. Jadi untuk bongkar muat itu pun ada mengalami evolusi dari segi peralatan bongkar muat. Di bongkar muat itu seperti saya definisikan tadi adalah proses yang menyangkut pengangkutan muatan dari kapal, kemudian proses menurunkan muatan ke dermaga atau terminal, kemudian juga termasuk proses memindahkan barang tersebut atau muatan tersebut dari kapal ke gudang atau ke truk atau transportasi atau ke logistik darat, seperti itu ya. Kemudian untuk peralatan canggih itu mulai digunakan. Kalau dulu itu masih menggunakan kren kapal secara manual, kemudian ada juga forklift yang mungkin dulu masih biasa ya, kemudian ada juga yang namanya conveyor, ada juga yang namanya reach stacker, kemudian ada juga yang RTG. Namun seiring berjalannya waktu ini berubahnya apa? Dari fungsinya. Kalau dulu mungkin masih terbatas, RTG-nya masih terbatas, tetapi sekarang ada juga yang RTG yang ada rubber gitu ya. Jadi dulu mungkin FTG biasa, sekarang ada yang namanya rubber tired gantry crane atau RTG. Nah, kemudian selain RTG ini juga ada yang namanya rail mount gantry crane atau RMGC. Gitu ya. Dan alat ini digunakan untuk memindahkan peti kemas dari kapal ke darat.
ke dermaga seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya alat reach stacker. Nah, alat ini adalah alat angkut yang fleksibel untuk mengangkat dan mengangkut peti kemas, dia secara vertikal dan juga bisa secara horizontal gitu ya. Jadi dua arah, dia bisa dari atas ke bawah atau dari kiri kanan, kanan ke kiri kayak gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya straddle carrier, yaitu alat angkut untuk jangkau tumpukan peti kemas yang lebih tinggi. Jadi modelnya itu seperti kakinya itu panjang, jadi dia bisa menjangkau kontainer-kontainer yang tinggi seperti itu ya. Itu namanya straddle carrier. Kemudian ada forklift. Nah, forklift itu udah dari zaman dulu banget itu sudah ada. Namun mungkin dulu yang kita lihat itu hanya forklift biasa ya. Namun sekarang itu sudah ada forklift kontainer yang khusus untuk menangani peti kemas di gudang atau area penyimpanan. Kemudian ada juga yang namanya terminal traktor, yaitu kendaraan untuk mengangkat peti kemas dalam jarak pendek. Dalam jarak pendek kita menggunakan yang namanya terminal traktor. Kemudian ada juga yang namanya empty container handler, yaitu alat khusus untuk menangani peti kemas kosong. Baik, demikian dari saya ya mengenai penjelasan tentang perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang dalam hal kecanggihan teknologi yang sudah diterapkan di pelabuhan, khususnya di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Semoga bermanfaat. Baik Bu Meti, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.